Bismillah. Yang sih. Pada. Tuh. Boleh, lalu le. Kalah. Salam. Kita mau malam ya. Bismillah. Pertama sekali mari kita ucapkan puji dan kepada Allah. Menyusul pada rahmat karunia dan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lainnya. Semoga kita menjadi orang yang sungguh syukur dan selalu dapat nikmat Allah SWT. Salawat dan salam yang kita ucapkan kepada Muhammad SAW dan itulah bahwa kaumnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang zaman saat ini. Semoga kita selalu mengingat Rasulullah dan mengikuti beliau sebagai teladan kita. Oke, untuk mulai kajian kita pada malam hari ini, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak berlama-lama kita silakan kepada Ustaz Syahriman untuk menyampaikan kajian pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Warahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu kembali ya. Jadi ambogo datang sebagai badal. Ya. Kutibu orang tak tibo, wak taimbau. Namanya badal ya, pengganti ya. Jadi malam hari ini kita sambung kaji kita dulu ya. Berapa bulan yang lalu mau hari ini? 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu lah. Oh ya pas ya, pas galodo sudah galodo ya. Sudah galodo dibagi betabuah. Iya. Jadi ketika itu kita mengaji tentang kewajiban berdakwah. Kan itu kewajiban ketika itu ya. Dan Bapak janji ketika itu kok lanjut, kita tambah ya. Dulu patangko kita mengaji tentang kewajiban berdakwah, kewajiban individu-individu kita di dalam dakwah. Malam ini kita tambah kewajiban dakwah berjamaah. Jadi dakwah itu bukan hanya sebagai kewajiban individu, seorang per orang, tapi dakwah itu harus kita lakukan bersama-sama. Gitu ya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Qul rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini kita membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ya.
Dimulai dari ayat 102 nanti sampai 105 ya. Kalau 102 mungkin gitu lebih biasa mendengar, pernah mendengar, cok dikaji sampaikan orang ketika orang sembahyang, itu dibaca orang ya. Bunyinya ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, berimanlah kalian atau bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam keadaan Islam. Ada perintah pertama kepada kita itu ittaqullah. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, lanjutan ayatnya wa'tasimu, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disuruh oleh Allah kita bertakwa, itu disuruh wa'tasimu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita disuruh oleh Allah berpegang teguhlah kalian kepada buhul Allah. Nah, tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Nah, dia dilarang oleh Allah berpecah belah. Karena kondisi kini, ikhwan rahimakumullah, kita kok banyak tapi dalam keadaan terpecah belah. Kalau kita dalam keadaan terpecah belah, ini terjadi. Tidak ada kekuatannya dah. Ya, bagikan buih di lautan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Ya. Tapi kalau orang bersatu, tiga berampiknya, orang rami ko, patuh adanya ko. Ya. Tapi kalau kita bercerai-berai, ya tidak ada artinya. Ya. Di hari itu orang, berserak adanya. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai. Dan Allah mengingatkan kepada kita, wazkuru. Ya, ingatlah oleh kalian. Disuruh oleh Allah mengenang-enang kepada kita. Apa yang disuruhkan oleh Allah, nikmat Allah, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum, kepada kalian. Ya. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Nah, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, ya. Jadi dulu iz kuntum a'da itu saling bermusuh-musuhan. Ya, saling bermusuhan antara kita. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mempersatukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi. Ya, maka Allah lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah itu, ya, ikhwana, orang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Nah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dua ayat itu, setelah kita beriman, disuruh bertakwa, disuruh kita dalam hubungan sesama manusia. Hubungan pertama langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, beriman kita disuruh. Ya. Kemudian setelah itu sesama manusia, sesama kaum muslimin pun kita harus bersatu. Nah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada dalam Islam itu bukan hanya, ya, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengatur pun hubungan kita sesama kita. Dalam hal apa? Banyak hal. Dalam politik, ekonomi, ya, pergaulan, hubungan masyarakat, negara, seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diatur dong. Ya. Tapi hari ini kadang-kala kita merasa bahwa yang diatur oleh Allah itu hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hubungan sesamanya, ini merasa yang mengatur adalah dirinya masing-masing. Kemudian itu gini, nah. Kau sembahyang awak cari Allah, ya nah. Kau puasa gitu cari Allah. Kau berzakat gitu cari Allah. Kau menaik haji gitu cari Allah. Tapi ketika menggali gitu cari awak surang. Berpolitik gitu cari awak surang. Nah, kenapa ketika ditanya, kenapa kalian mau itu? Kadangnya merasa, oh kalau berpolitik menggali itu urusan manusia. Kalau urusan manusia tentu manusia ngatur. Nah, gitu jadi. Kalau kita memahami, meyakini serupa itu, apa yang terjadi? Maka kita dikatakan sebagai orang sekuler. Kan gitu tuh. Orang sekuler. Nah, aku dengar kaji
Lain tipu mah nelpon mah. Sengko dak tipunya. Tungki murabah celeng lebo kok. Ya. Jadi kalau dengar kaji Uzma, ya, orang-orang yang mengikuti paham sekuler itu secara kajian ahlu sunnah wal jamaah kecil beliau itu murtad. Kembali ke dia itu. Enak. Orang-orang yang mengaku ketika sholatnya pakai cara Allah, ketika urusan dunia nya pakai cara manusia, murtadnya kecil. Ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh gitu memakai cara Allah di seluruh aktivitas kehidupan gitu. Nah, jadi kini kok kalau kaji mungkinlah banyak dapat dakwah. Ya. Ini tinggal kita mengamalkan saja ya, mengamalkan. Nah, jadi tatkala kita hari ini bercerai-berai, berpecah belah, ya. Karena Allah menyuruh kita bersatu kok, baca doa bersatu. Nah, maka muncul ayat selanjutnya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Anbiya? Tatkala manusia kau tidak bersatu, tatkala manusia kau bercerai-berai, tatkala manusia kau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada orang yang mengajaknya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengajaknya? Apakah surang-surang? Tidak. Bersama-sama disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya, ayatnya, wal takum minkum. Hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, segolongan orang. Ya. Apa kerajaannya? Yad'una ilal khair. Menyeru kepada al khair. Itu suruhan kerajaannya itu. Yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Apa itu al khair? Apa itu kebaikan? Nah, kalau kebaikan hari kini itu, yang banyak ada di benak manusia hari kini yang disebut al khair itu apa? Yang menguntungkannya, yang menyenangkan hatinya. Ya, le senang hati dia, atau elok tu, itu baik tu. Kau menggalinya le balabo dia, atau elok tu. Makanya gini kok, ketika orang berhutang ke bank bawahnya, ya, masa berhutang ke bank tu haram? Jali-jali ya menolong orang untuk menggali itu, kan gitu kecilnya. Orang tidak bisa menggali, masa itu dikatakan buruk? Nah, kenapa? Karena berpikir baik dan buruk itu berdasarkan keuntungannya, berdasarkan kemanfaatannya. Atau kini berdua ke mama, sayang-sayang, saling memberi, saling mengasihi. Masa itu buruk? Wak senang sama senang mah, wak suku sama suku mah. Masa dikatakan itu buruk? Nah, kan gitu tuh, ya. Nah, maka timbul pertanyaan, makna al khair? Apa itu makna al khair? Ya. Kalau secara secara makna bahasa itu, ya, karena al khair itu ada muncul di banyak hal, ya. Atau kita dengar hadis Nabi, ya. Apa hadis Nabi yang pernah kita dengar? Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan. Kan pernah dengar? Falyakul khairan. Hendaklah dia berkata al khair, berkata yang baik-baik saja. Au liyasmut. Kalau enggak, ani yang sen. Nah, ani yang sen. Nah, kalau segitu gitu. Enggak usah kumpul dong. Kan gitu ya. Falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah nyo berkata al khair. Kalau enggak diam. Nah, sekarang pertanyaannya mana al khair? Apa itu makna al khair? Apa itu makna yang baik itu? Nah, maka Imam Jalalain mengatakan bahwa al khair itu apa maknanya? Al Islam. Nah, maka kalau dibaca tafsir Jalalain itu, yad'una ilal Islam maknanya yad'una ilal khair maknanya yad'una ilal Islam. Mengajak kepada Islam. Jadi kalau bila orang itu bisa bersatu waqtasimu bihablillah, ketiganya ada di dalam Islam. Tapi kalau nyo ndak di dalam Islam, maka bisa dipastikan nyo ndak akan mungkin bersatu. Nah, gitu modelnya. Ikhwan rahimakumullah, ya. Kemudian apa kerjaannya yang lain? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf. Ya, kemudian mereka mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itu dengan kita kaji lebih banyak biku saya sudah ikut, ya, kita jelaskan lebih panjang lebar. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wala takunu kallazina tafarraqu. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai.
Wakhtalafu, orang-orang yang berselisih min ba'di. Ya, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka petunjuk. Atau setelah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Jadi Bapak, ikhwan rahimakumullah, tatkala kita lah tahu, ya, lah tahu gitu kan. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Perintahnya supaya kita bersama-sama kerajunya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Atau kerajunya yad'una ilal khair. Lah tahu ada perintahnya. Tapi kita masih berperilaku seperti yang ayat itu. Allazina tafarraqu wa ikhtalafu. Orang-orang yang mereka bercerai-berai dan berselisih. Lah jale perintahnya bersama-sama awak menjalankan Islam. Tapi awak tagak ditampik orang-orang yang memecah belah Islam. Nah, itu balik konsekuensinya kepada gitu. Ikhwan rahimakumullah. So, sesudah itu menjalankan saja olehnya kuah. Ya. Ndak apa namanya, kudidanga kaji terima narui, ndak wak kerajuan payah juga. Ya. Kenapa? Karena itu kajian amal. Ketika kita disuruh berdakwah berjamaah, maka kita laksanakan. Kita amalkan bahwa kita harus berjamaah. Tidak boleh kita mengaji surang-surang saja. Harus bersama-sama gitu. Mengarah ke satu tujuan. Apa tujuannya? Ya, waqtasimu bihablillahi jami'a. Ke sini arahnya. Ya, ke arah persatuan umat. Maka untuk menyatukan umat itu tidak bisa surang-surang. Tapi harus bersama-sama. Dan orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang ingin memecah belah umat pun itu tidak surang-surang. Pasti bersama-sama puluhnya. Nah, ayatnya mengatakan wala takunu kallazina tafarraqu. Ya, janganlah kamu menyerupai orang-orang, anda seorangnya itu raminya. Bakelompok puluhnya, akarajonyo tafarraqu wa ikhtalafu. Bercerai-berai dan saling berselisih. Nah, itu kerajonnya. Maka banyak gini, kenapa umat Islam ikut terpecah belah? Karena ada orang kerajonnya ikut. Membuat kaum muslimin kau bercerai-berai. Nah, oke ya. Jadi lebih kurang kalau kita baca secara kesimpulan kasarnya mau dekwa. Ikhwan rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 kita disuruh ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai murtad gitu sampai akhir ayat. Ya. Artinya apa? Kita pegang teguh Islam sampai akhir hayat. Yang makan kita pegang teguh, ya seluruhnya. Bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah ritual saja. Tapi hari ini kita memahami, meyakini yang Islam itu hanya ibadah ritual, itu aja persoalannya. Ya. Kalaulah seandainya kaum muslimin kini mengetahui, meyakini bahwa Islam itu bukan hanya ibadah ritual, laman wat. Tapi kini enggak. Ini memahami bahwa yang Islam itu hanya ibadah ritual. Kalau masalah politik, itu urusan awak. Tidak pernah hanya berpikir tentang Islam. Nah, coba dengar video mau di TikTok yang 2 hari yang lalu mau buat. Ya. Nah, bagi nih tokoh-tokoh partai Islam yang tak punya ideologi. Bagaimana mungkin kita bersandar kepada sebuah partai yang tak punya ideologi? Nah, itu betul sama rasa mini itu mau tulis pakai video itu. Ya. Berapa partai kini tidak punya ideologi, tidak punya jalannya, apa yang hendaknya tuju itu tidak jalan. Sehingga ini ngaku partai Islam, tapi berkoalisi ke partai sosialis. Dia tidak masuk sekira-kira awak. Kalau di partai sosialisnya masuknya kayak yang kelima tadi. Kelompok orang-orang yang berai kan. Ya enggak? Padahal awalnya masuk ke kelompok di jamaah dakwah. Itu ngaku jamaah dakwah di awalnya. Ya da'una ilal khair, tapi akhirnya gitu menjadi orang-orang yang kallazina yatafarraquna. Ya, orang-orang yang bercerai-berai wakhtalafu dan mereka berselisih. Itulah kondisi gitu gini. Ketika presiden nyo koalisi jo kuah.
Ketika gubernur, nyo koalisinya. Ketika bupati, lain do koalisinya lain. Di atasnya berkawan, di tengahnya berkawan, di bawahnya berlawan, wali alan sebenarnya. Ndak jali ujung pangkanya. Kok tiba di ayam bang ndak jali jantan betinonya. Tapi kalau dia jali di ikan ano, jali jantan betino na. Ikan ano mo, ikan nilai. Itu ikan Jepang lah, mau jali jantan betina, jantan betinonya. Tikile ikan dalam air jali jantan betino. Ikan Jepang, ikan amin alien jantan betino. Tikile mana kadang lo cari ndak tahu jantan betino. Gitu. Tapi kalau ikan Jepang jali, manu kile betino tuh, mai cambang jantan dah murah jali. Jadi itu kita disuruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat pertama itu. Tiba dia yang kedua berpegang teguh kepada agama Allah. Jali waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Jadi kita bersatu dengan orang-orang yang seakidah. Sauji sapangana, ya. Citu-citu gitu menegakkan Islam. Samonyo lah gitu aduh. Lado kita bersamonyo, tidak mungkin kita berjalan surang kecuali kita membentuk sebuah kelompok. Disuruh membuat kelompok, ikhwan rahimakumullah. Jadi ya kecilnya, jangan buat kelompok oleh bersama-sama sila. Adik bersama-sama itu modelnya itu. Tidak jali itu. Karena dengan adanya kelompok baru bisa diatur. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa. Itu namanya berjamaah. Gitu. Jadi kita harus mengikuti itu, ya. Quran surah Ali Imran 102 sampai 105. Dan larangan yang di ayat 105 itu ada di dalam kelompok, di dalam pemikiran, di dalam berbagai macam hal lah yang menyebabkan umat itu bisa bercerai-berai. Artinya dalam kelompok-kelompok yang rusak tak boleh ada gitu di sini. Walaupun kita mengatakan awak ada dalam kelompok yang rusak itu untuk memeluk, itu kecilnya. Sedangkan di kelompok yang elok belum tentunya elok leh. Boleh dalam kelompok nan rusak walaupun tujuannya elok, tapi rata-rata menjadi rusak. Itu namanya ikhwan rahimakumullah, ya. Ya, sekarang kita lihat sambungannya, ya. Jadi kalau kita baca balik kemari, karena inti kaji kita malam hari ini bercerita tentang itu dakwahku harus berjamaah, ya. Jadi bunyi ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolong umat yad'una ilal khair, menyeru kepada al khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apa yang bisa kita lihat di dalam ayat ini, ya. Di dalam ayat ini, di dalam surah Ali Imran ayat 104 ini, apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, kaum mukmin itu diwajibkan untuk membentuk jamaah dakwah. Ya, karena perintahnya yad'una wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang. Bunyinya udah itu tuh, ya. Artinya apa? Apa kerjanya? Yad'una, dakwah kerjanya. Jadi ada perintah kepada kaum muslimin di tengah-tengah umat ini untuk membentuk sebuah kelompok untuk berdakwah. Dan untuk menggali itu. Itu untuk berdakwah perintahnya. Ya. Enggak untuk bersenang-senang tuh, enggak. Tapi untuk berdakwah. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kelompok yang dibentuk itu adalah jamaah dakwah. Kerjanya apa? Menyeru kepada Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita membentuk kelompok orang menggalih, itu mudahnya. Ya. Berkumpul lah habis wak. Setiap berkumpul aku ada keuntungan 10%. Orang mirang tuh. Jadi, ya tak? Tapi kalau mau didakwahkan tak berkumpul lah, kira berarti keluar. Kan gitu. Tak berarti masuk lah. Baik kamari ongkos keluar. Orang menanti ngodoan piti belum beli kue. Kan gitu tuh, ya. Berarti keluar sedonya kau. Berarti masuk kau. Itu nampak ya. Tapi kalau tiba datang, setiap yang datang dapat amplop. Itu rami itu. Mereka tadi yang bomisi di Simpang Bukit. Ya, karena ada daftar namanya. Ndak tiba ndak lagi amplopnya, ndak tibonya. Ya, sekitar 200 orang lebih tadi tiba. Yang ndak kena undang tiba juga.
Ketika dimbo namo nak do. Masukan teh kan gitu tuh, ya. Karena setiap orang yang tiba do menerima amplop. Itu rami itu, ya. Tapi kalau kerajonyo dakwah di dakwah, ya. Makanya ikhwan rahimakumullah pernah mau sampaikan juga risiko. Risiko tadi mau sampaikan pernah ada tersampaikan dia, ada seorang kiai di Bandung, ya. Ini kiai kondang kok. Kamu pai mengaji, pulang membawa amplop. Nah, pindah amplop saya ada isinya. Kan gitu tuh, ya. Setiap pulang mengaji, tiba di rumah ada preso saku di bininya. Nah, di preso saku di bininya, kecil bininya. Pak Kiai, dapat berapa? Nah, ya pertanyaannya itu. Jadi kalau si pengaji yang kemari tanya orang besok itu dapat berapa? Tapi setelahnya bergabung di jemaah dakwah, mau dewa gini, wah, ketika pulang apa pertanyaan bininya? Pak Kiai, habis berapa? Beda pertanyaannya. Aku kalau mau diajakin gini gua, sudah cara mereka tanya di orang rumahnya, barabi dan tidak, kan gitu, barabi dan tidak, kan gitu, ya. Tapi kalau nempai go tanya lo di bini di rumah, barabi dan tidak, minyak sangat liternya. Nah, kok minuman deh PS itu, kan gitu, ya. Nah, jadi di tugas jamaah dakwah apa? Ya dauna ilal Islam, seperti tanpa pamrih. Ketika kita mengajak kepada Islam, kau siap berkorban. Kalau hari kini, rahimakumullah, orang bergabung dengan apa saja hari kini, apa yang ditongnya? Nah, bara dapik den, ya bara ada dapik den dalam tu. Tiko kamu membuang hari, tidak dapik apa cik aja aja mengasinan. Nah, ya, maka bergabung orang di partai atau tim sukses hari kini gua. Ada di haruannya. Tentunya sukses dulu. Daripada orang yang kanyo sukses kan. Nah, gitu. Maka kan kalau di acara-acara aku tim sukses duluan. Iya tak? Pernah di tim sukses Pak Ji? Oh, lain tak. Nah, kok saya nggak pernah di tim sukses? Tidak usah. Nah, pernah mencoba sukses mungkin tak? Nah, tiba timiko, ayo animo lo. Tiba timnya iyo nerimo lo. Awas sukses dulu. Nah, itu ya. Maka kalau kini kok percaya ke tim sukses paniang wak. Tiba timnya wak terima, tiba timiko wak terima. Orang kami lihat mati lu orang jadi wak terima gini dulu. Nah, kan gitu enggak? Kau yang pengalaman tim sukses, itu enggak pengalaman tim sukses kok, ya. Nah, karena tim sukses duluan. Sudah acara yang disukseskan lah menangi, error, ya. Yang tim sukses lah galak, saya kenal dari mu, kan gitu. Nah, jadi itu tugasnya dalam surah Ali Imran kok, ya. Pertama harus ada jamaah dakwah. Yang kedua tugas jamaah dakwah itu. Maka kalau membentuk kelompok gitu, boleh enggak membentuk kelompok banyak boleh. Baraju banyak ada bentuk kelompok boleh. Tapi tugasnya apa? Ya kok tugasnya enggak boleh beda itu dah. Ya, harus tugasnya apa? Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu tugasnya. Ya. Tapi kalau yang lain dari itu tugasnya itu tidak perintah Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi kalau berkelompok manapun gitu harus tahu caranya. Caranya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, ya. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keberhasilannya. Apakah dakwah surah? Kan tidak. Coba perhatian. Al-as-sabiqul al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Apakah mereka masuk Islam lewat tangannya Rasulullah? Ya. Apakah itu? Coba baca sejarah balik. As-sabiqul al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya. Orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansor. Apakah lewat tangan Rasulullah yang masuk Islam? Indah. Ya. Orang banyak masuk Islam lewat tangan siapa? Abu Bakar. Bukan lewat tangan Rasulullah. Jadi intinya adalah orang yang pandai ngotak mereka ini. Kalau tentu pandai ngontak lah. Nah, itu mana itu. Iya. Tapi ada orang yang pandai ngontak tapi tidak pandai ngotak mereka dah. Tidak pandai menyampaikan itu. Artinya kita tempatkan orang sesuai tampaknya. Ada tukang himbau udang saya kerja. Saya ngaji. Ini Mesir tentu pandai leh.
Orang na Messi kok, belum tentu pandai majak. Ya. Maka itulah ketika Rasulullah bercobok je Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar kok kawan karib Rasulullah. Kau bahasa awaknya salah pi sa ketiduran. Kawan sepemainan, koncuare. Nah, gitu. Sahabat itu nih sahabat aslinya Nabi dari zaman jahiliyahnya. Ya. Koncuarenya. Maka tatkala Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di Gua Hira itu dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ketika ayat itu turun, Nabi langsung berdakwah. Kasihannya berdakwah. Kau orang yang ada di hati rumahnya. Tugas awak itu. Tuhan rahimakumullah. Tapi kaji mendego gini gua, dakwah pertama gua, kan di hati rumah awak. Anak bini awak. Ya. Aku Nabi ketika pulang menggigi Nabi itu menggigi Nabi pulang dari Gua Hira. Katanya Siti Khadijah, ya Habibi, wahai kekasihku, ada apa? Kenapa engkau nih menggigil? Kecil tolong selimuan dan tak selimuan dan tak. Minta selimut. Menggigil ketakutan. Ketika sedang menggigil pakai selimut, tiba Jibril sekali lagi. Kecil Jibril, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, kum fanzil. Jago, agilah peringatan. Nah, kan itu perintahnya. Jangan lalu, sangat ada nagi yang limulan luangnya. Kan gitu kecil Jibril itu. Ya jago, agi peringatan. Saya mau jawab gini. Tapi ilmu ada jawab surang sih lah. Kan gitu. Tiba di rumah bayi lah menemuan surang. Gitu. Nah itu. Karena Rasulullah sendiri dari awal model itu. Rasulullah ketika menemu dakwah kok menggigit takwinya. Mungkin dalam terasa babanku bare. Entah siapa yang tipu nak jaleh. Maka ketika merasa sialan yang tipu gua. Didatangnya lah mamanya. Waraqah bin Nawfal. Ketika didatangi Waraqah bin Nawfal lah kecil Waraqah. Oh itu namanya namus. Kecil Waraqah. Yang dulu datang juga ke nabi-nabi sebelumnya. Kalau umur yang panjang dan ngikutinya apa? Itu kecil Waraqah. Dan ini nanti akan di macam-macam oleh pengikut-pengikutnya, oleh umat dan segala macamnya. Ala jalirnya. Karena sejarah para nabi kan terbaca deh. Jadi Rasulullah menyampaikan ke rumahnya, kasih ke istrinya. Ketika istrinya mendengar, oh model itu. Akhirnya meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu sampaikan kepada siapa? Anak angkatnya, anaknya, anak pamannya, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali tinggal bersama Rasulullah. Disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali. Ali, aku Islam namanya. Ali ketika itu umurnya lebih kurang 7 tahun. Kita anak-anak. Ali percaya masuk Islam. Disampaikan kepada anak angkatnya. Siapa mau angkatnya? Umar, siapa? Aku lupa namanya. Zaid bin Harisa. Nah, Zaid bin Harisa. Ketika itu tidak Zaid bin Harisa panggilannya tuh. Karena ketika itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Karena anak angkat Nabi. Tapi ketika berjalan beberapa waktu, Nabi diingatkan oleh Allah. Panggilnya dengan nama bapaknya. Siapa nama bapaknya? Kira si Harisa nama bapaknya. Bukan dipanggil Zaid bin Harisa. Masuk Islamnya. Artinya adalah istrinya didakwahi, anaknya didakwahi, pembantunya istilahnya didakwahi. Siapa ada di rumahnya didakwahi. Nah, gitu. Setelah selesai di rumahnya, kamarnya cari kawannya. Kawan karib dicari. Kamu ada siko, mungkin tiba sebut jacin. Siapa kawan dakirin, aku aja ujang lah ya. Dia bemo tak aja ujang. Kawan ketika sembahyang mau sebut tahu di masjid dia. Tiba kata, Ji, ngaji doa. Terasa udah Ji. Ikuinya. Kira jacin banyak kawannya. Nimbawa kawan cici. Ngaji. Mau apa tipunya? Awak mengajak jacin, mungkin dia tahu juga kawan-kawan banyak kok. Gitu modelnya. Jadi kalau kini kondisinya jacin kok mirip-mirip Abu Bakar di zaman Nabi. Amin. Dia berkumpul kawan-kawan saudaranya. Beko dari kawan-kawan yang banyak, aku akan semakin banyak kawan aku. Kita berjemaah itu model itu. Tidak boleh tinggal ada awak surang dah. Gitu ya. Kau tinggal ada awak surang apa tu kaji itu. Nyok kaji kau berlanjut. Tidak boleh putih ada awak surang. Kemudian orang yang melakukan itu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Artinya ikhwan rahimakumullah, tatkala kita membentuk sebuah kelompok dakwah, kita bergabung dalam kelompok itu,
kemudian kita mengajak orang berdakwah, menyeru amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah menjamin kita adalah orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang menjaminnya? Bukan ambo, bukan. Allah yang menjaminnya. Maka tidak boleh kita ada di kelompok-kelompok yang memecah belah. Kalau ada di kelompok yang memecah belah, pasti kita orang yang rugi. Walaupun secara keduniaan, mungkin kita orang yang beruntung nampaknya, bantuannya. Tapi hakikinya bisa jadi kita orang merugi. Contoh umpamanya, orang menggalih lah, dipakai biti riba. Secara penampakan mungkin orang kayu kadangnya. Secara penampakan. Tapi ditilisi, didalami tentu orang bansenya. Contoh gini, celi orang kayu kadang di Indonesia itu. Ya, kalau di total asetnya jebitinya, diutangnya, nggak ada utangnya pada asetnya. Penampakannya orang kayu kadangnya. Kiranya hidup di dalam hutang tadi. Siangnya malam. Ya, bantu orang kayu. Sementara ternyata yang nangkutnya biti orang. Gitu. Awak ya bantuannya. Bisa awak kayu. Kan ada pernah pakai biti orang dah. Kan gitu tuh. Walaupun tak biti, awak tidak ada barang orang yang mangkui dah. Orang tu bantu orang kayu, kira barang orang yang kui saja. Gitu. Itu bedanya. Ya. Oke. Jadi ikhwan rahimakumullah. Kalau kita baca ayat itu, wal takum minkum ummah. Ya. Khitabnya, seruannya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena ayat di awal ya ayyuhallazina amanu tadi. Awal ayat di 102 tadi ya ayyuhallazina amanu. Jadi wal takum minkum ummah itu artinya hendaklah ada di antara kalian segolong umat dari orang-orang yang beriman. Jadi kita berkelompok kok sama-sama orang beriman saja. Tidak boleh dalam kelompok orang kafir dah. Jadi berkelompok kita semua orang kafir tidak boleh dah. Nah, gitu maknanya. Kenapa? Kita harus berkelompok sama orang beriman. Karena khitab ayatnya, ya ayyuhallazina amanu di pangkat tadi. Dalam surah Al-Imran 102. Ya, perintahnya itu. Jadi, wal takum minkum ummah. Artinya, hendaklah ada di antara kalian, hai orang-orang yang beriman, sekelompok orang. Perintahnya itu. Bukan kepada manusia keseruannya, tapi kepada orang yang beriman. Kalau mengaku gitu orang beriman, akan kena seruan gitu, kena perintah. Nah, itu ya. Nah, huruf waw di awal ayat ini merupakan huruf ataf yang menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Itu ayat yang sebelumnya tadi, itu ya ayyuhallazina amanu. Aku ayatnya tadi dari syarat dua. Jadi dari syarat dua tadi pangka ayat ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tarwi sampai yang ayat yang kedua waqtasimu bihablillah tafu ya ayyuhallazina amanu waqtasimuna. Nah, model itu bunyi ayat itu. Tiba di ayat yang ketiga kok ya ayyuhallazina amanu wal takum minkum ummah. Itu pembahasannya model itu. Aku huruf waw itu kembali kepada ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Makanya kelompok yang terbentuk itu adalah kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita hadir di siko malam kini, ko ikhwan rahimakumullah, kalau kita sebagai orang yang beriman, nah itu kena seruan. Tapi kalau kita tidak orang beriman, aman saja pulang saja. Tidak kena seruan dah. Tidak ada kewajiban kita berkelompok. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat wal takum minkum ummah, kok kelanjutannya huruf lam. Nah, ini kalau orang ahli tafsir mau dekau menerjemahkan, wah menyampaikan sini kok, ya. Huruf lam pada kata wal takum adalah lam amr yang memberikan kata perintah. Nah, wal takum huruf lamnya kok kecilnya kok orang ahli tafsir dalilnya kok. Lam itu kok dikecilnya lam kok lam amr. Lam yang artinya perintah. Perintah hendaklah ada. Nah, itu bunyinya wal takum itu artinya hendaklah ada. Abuilah dek kalian. Nah, itu masuk kasarnya ya. Kemudian perintah Allah dalam ayat ini merupakan perintah yang fardu. Wajib perintahnya. Kenapa perintahnya fardu? Ya. Karena kefarduan itu, apa perintah fardu? Yang mana perintahnya fardu untuk berdakwah dan membentuk kelompok dakwah. Oh, gini kah? Wah, iya mantap. Siapa juga?
Punya wak lah, boleh. Mula mau balik, petang lupa bawa mana baru. Lu mau coba boleh. Ya, apa pencet dah. Oke. Jadi ikhwan rahimakumullah, jadi salah pencet. Jadi perintah Allah dalam ayat ini merupakan perintah yang fardu. Kata-kata kolam wal takum itu maknanya hendaklah ada. Hendaklah diperintahkan kepada kita. Buatlah adik kalian. Itu perintahnya. Ya. Maka makna perintah di situ adalah fardu. Nah, walaupun tidak setiap perintah itu artinya fardu. Ya. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan kan Pandeko, kullu amrin al-wujub wa kullu nahyin al-haram. Kita mungkin pernah mendengar kaidah itu. Setiap perintah itu wajib gitu. Dan setiap larangan haram. Apakah mau itu? Tidak mau itu dah. Tuhan rahimakumullah. Makanya yang kita pahami, yang kita kaji, kita memahami kullu amrin at-tolab. Wa kullu nahyin at-tolab. Setiap perintah itu artinya tuntutan. Dan setiap larangan itu pun tuntutan. Kalau perintah itu apa? Tolabu lil fi'li. Tuntutan untuk melaksanakan. Kalau nahyin itu tolabu litarki. Tuntutan untuk meninggalkan. Nah, kapan dia menjadi fardu? Kapan dia menjadi haram tuntutan itu? Tatkala tuntutan itu jazim. Apa makna jazim? Pasti. Karih perintahnya. Kalau tidak kita laksanakan, akan ada masalahnya. Nah, maka disiko ikhwan rahimakumullah. Kenapa kita mengatakan perintah Allah wal takum minkum iku fardu? Karena ada kelanjutan ayatnya. Ya, wa ulaika humul muflihun. Itu indikasinya. Kalau kalian buat kelompok itu, baun tuang kalian. Itu indikasinya. Tapi kalau tidak kalian buat kelompok mode itu, tidak baun tuang kalian. Artinya apa? Wajib kalian membuat kelompok itu supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, itu maknanya ikhwan rahimakumullah. Ya. Bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat umat Islam itu umat dakwah. Di dalam Al-Qur'an pun ada surah Ali Imran ayat 110 ya. Bunyinya kuntum khaira ummatin. Kata Allah kepada kita. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Apa ada kecil umat terbaik? Wah, sebaik-baiknya umat. Nah, coba kita pikir awak gini. Cudi nok di mana-mana. Kok pitu orang awak, kok tibu rasian dalam mimpi, you umat terbaik wa anda. Tanya-tanya lah ke diri awak. You umat terbaik wa anda. Kenapa? Karena Allah mengeceng awak. Wah, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Saya tanya kepada Nawa. Ya lima terbaik wa rasul. Kira-kira wa rasul. Lima terbaik wa rasul. Lain umat terbaik wa rasul. Lima terbaik wa rasul. Kenyataannya lima terbaik wa. Atau rasul saja umat terbaik. Rasulnya senang. Kalau umat terbaik itu apa artinya? Umat terbaik. Ya, khair umat. Apa artinya umat terbaik? Umat nomor satunya terbaik itu artinya kan nomor satu. Kok kayonya paling kayo. Kok santiangnya paling santiang. Kok ilmunya paling tinggi. Itu umat terbaik. Ini bagus isinya. Kok bagaknya paling bagak. Nah, itu. Kok hebatnya paling hebat. Nah, itu umat terbaik. Begini, baik kemari bantai orang wak, baik kemari dibuli orang wak, tiba risiko dipacah orang wak, tema terbaik menurut itu. Jangan lain Allah dan salah, weh. Nah, kan itu pertanyaan jadi. Jadi umat Islam di Indonesia, Indonesia negeri yang paling banyak umat Islam di dunia. Kalau patangkan nomor 1 terbesar penduduk Muslim di dunia. Ini tidak leh. Ini nomor 2-nya. Nomor 1 gini Pakistan. Nah, nomor 2 Indonesia. Nomor 3 India. Nomor 4 Bangladesh. Baru negeri Timur Tengah. Jadi India, Pakistan, Bangladesh kok jadi negara aslinya. Hanya paling banyak Islam di dunia.
Karena penduduknya India, Pakistan, Bangladesh lebih 1 miliar. Ya. Nah, penduduk kaum musliminnya berapa? Ya sekitar 300 sampai 100 jutaan di sini. Banyak juga. Tapi ini minoritas. Hampir 100 juta penduduk minoritas. Oke, ini celip Bangladesh. Kan celip berita Bangladesh. Oh, kacau beliaunya gini. Sama jo kondisi awak tahun 98. Ya. Lari dinya si Hasina. Sama jo kondisi Taliban berapa tahun yang lalu. Nah, ya, ketikanya mau usia presiden Afghanistan. Ya. Tabang ambu adanya pejabat sadua keluar. Nah, kok si Hasina petang tabang ambu aja pejabatnya. Kira orang demo banyak-banyaknya. Akhirnya tidak kerja menjalankan bendera kan. Di kajian helikopter menyapuinya. Ah, coba bayangan tuh. Rakyat awak musia awak mengajak awak datang makan awak gitu-gitu. Itu negeri kaum muslimin besar itu. Terjadi kekacauan. Atau di awal 98 dulu. Dan 98 yang batang lah. Ya. Nah, tentu jumpang yang kau dukung. Nah, awak mengaku sebagai umat terbaik. Kalau umat terbaik, awak yang menentukan siapa yang kedua. Wah. Kenyataannya yang terjadi. Itu dia 2 orang. Jalan dia orang lalu, cepat dia orang penggalih. Ha? Kayak itu benar ada awak gini itu. Kok kecil lagu, dikicua di nantadang dikicua. Kok dikicua di nangkalam na ba ada, kok di nantadang ba dikicua. Iya sabodo-bodo dang wa resu. Nah, pada Allah mengeceng kau umat terbaik. Nah, itulah situasi kondisi awak. Ayat mengeceng awak umat terbaik. Tapi ke umat terbaik itu yang mana dikeceni Nabi, dikeceni Allah Subhanahu wa taala, ukhrajat linnas, dihadirkan di tengah-tengah manusia, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Tapi ada kerajaan umat terbaik kok. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Jadi inyo menjadi umat terbaik itu kalau apa? Inyo melaksanakan amar ma'ruf dan munkar dan inyo beriman kepada Allah. Kalau kini awak beriman lagi, hah? Ditanya ke awak seorang kali beriman. Aja jawaban awak. Kelai. Tapi lai beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak kok juran lain beritu. Cok makan sepayan cagi ya. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu nak. Aduh nak amar ma'ruf nahi mungkar gini. Awak hidup gini nafsi. Hidup surang-surang. Lelapi kan tak surang lah tuh. Kalau istirahat gini mansur makan surang. Kau mendapit tinyu sudang, suruhan sudang. Tak mau bagi. Nah, itu sudah siapa gini itu. Ya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru kalau itu yang nyo lakukan, baru nyo menjadi kuntum khaira ummat. Dia tidak ngaku-ngaku saja kuntum khaira ummat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, bahwa dalam kehidupan Nabi itu hayatud dakwah. Kehidupannya kehidupan dakwah. Makanya di dalam hidup itu, kita harus menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan awak. Apa artinya ikhwan rahimakumullah? Dimanapun kita berada, apapun profesi kita harus tetap berdakwah. Ya. Oh, ngali kain gitu, sambil menjual kain, dakwah. Oh, menggali Sarawak gitu, sambil menjual Sarawak, dakwah, gitu. Oh, menggali air, sambil mantan air, dakwah. Itu. Atau menggali mainan, sekali mainan, dakwah. Atau serang mota gitu, tukang otak gitu, sambil mota, dakwah. Otanya otak, dakwah. Gitu. Oh, maja gitu, majanya sambil dakwah. Menggali trompa bisa dakwah. Boleh menggali lontong, bisa dakwah. Boleh menggali ayam guling, bisa dakwah. Kenapa? Karena ketikanya menanti ayam sampai berguling-gulingnya bisa dakwah. Kecuali ayamnya ada guliang dulu. Lama dakwahnya. Ya. Nah, bisa juga. Bisa juga. Pokoknya seluruh aktivitas kita gunakan untuk dakwah. Menggali CCTV pun bisa untuk dakwah. Hah? Menggali aja jelas itu. Cair. Cair untuk dakwah. Nah, gitu, ya. Jadi kalau kehidupan Nabi kehidupan dakwah, padahal Nabi itu adalah
tauladan. Kalau Nabi suri tauladan, maka kita sebagai umat pun harus meniru kehidupan Nabi. Kehidupan kita hayatud dakwah. Weh, kalau itu yang terjadi, la haula wala quwata illa billah, luar biasa. Dulu coba perhatikan PKS lah, ya. PKS ku tumbuh dari kehidupan dakwah. Amba mengalami itu, ya. Basobok juga orang itu. Sekitar 30 tahunan silam Amba basobok juga kawan-kawan itu. Ya. Pernah Amba bersama juga kawan-kawan itu 30 tahunan silam. Semangatnya luar biasa. Dia dakwah kehidupannya. Tak takkan lagi dunia adanya. Diajak politik. Pada waktu 30 tahun lalu lah ngaji politik juga kok. Kecil, mengapa politik-politik kok. Penting kita beribadah kepada Allah. Tiba tahun 98. Setelah reformasi, tagak partainya tagaan puluh partai. Kategori tagaan 98 partai itu, harapan umat kepada mereka sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa harapan. Maka ketika partai baru dibentuk, diadakan pemilu tahun 99, kalau nak salah musyawarahnya 9% kalau nak salah musyawarah. Ya. Enggak tanggung gadang harapan umat kepada mereka. Maka kalau seandainya menjalankan roda dakwahnya dengan benar, yakin bahwa di tahun 2000 mungkin melonjak menjadi 20%. Tapi yang terjadi batuka. Kenapa? Arahnya batuka. Jalan batuka. Dari awalnya kita untuk dakwah. Tapi yang terjadi ya sudah itu. Yang terjadi piti. Itu yang terjadi. Kusui jadi. Akhirnya orang-orang yang di hati bertambah kayu. Akhirnya lah kasus sapi. Luar biasa itu ekonomi. Kalau kasus sapi itu dikarenakan ada waktu luar biasa itu. Mau pernah dengar cerita, ya. Beliau itu dulu kos di depan. Model maji gua, mau sekadang gua bini gua. Nyokos mungku tu ada ke bangunan ketik di mungku rumah gua. Lah jadi pejabat rumah belakang gua punya. Itu dia. Dulu kosnya dango-dango rumah gua tu. Lah jadi letagak partai aku punya jadi. Tapi kalau di awal ikunya punya biasa saja. Kau ndak ada dango-dango itu. Kira kan kasus sapi. Bini cira jadi wow. Kayak gitu tuh, ya. Nah, di permainan kita dengan dunia. Maka itu hati-hati gitu dalam kehidupan kau. Karena bahak itu akan digelincirkan orang untuk menuju ke sini. Ya. Dulu ndak dapat dewak, kini dapat dewak. Jadi lah tiba di tengah bertukar jalan. Nah, kau cari tengah yang baru dengar tadi di TikTok. Berpantun pimpinan partai, presiden partainya. Ya. Alah tinggallah Anies. Tak ada boleh habis. Nah, inilah partai komunis. Itu yang membuat sebenarnya video itu. Itu dasar membuat video sehari yang lalu itu. Ya. Kalau video sebelumnya kutu loncat partai politik itu kasus di Sumatera Barat. Dulu partainya P3, kini partainya Golkar. Kayak gitu tuh. Nah, kalau yang tadi saya lihat tadi pengumuman tadi, Ketua Golkar mengumumkan mundurkan diri. Tadi. Nah, ada nggak terjadi visual, ya? Partai PSI, partai Golkar, Rinyo punya partai itu. Tapi tunggulah model yang di Bangladesh akan terjadi hal yang model itu. Akan jadi masalah tuh, ya. Oleh karena itu kita harus menjadikan kehidupan kita kok mencontoh kehidupan Nabi. Apa kehidupan Nabi? Hayatud dakwah, ya. Kehidupan dakwah. Itu. Harus itu yang ada dalam benak kita. Jadi walaupun kita menggali saja. Bakarajo di mas saja. Ya. Apakah kita dilarang bakarajo? Tidak. Tapi jadikan tampik bakarajo, tampik kita bau itu menjadi ladang dakwah. Ada dan salah berpikir. Nah, di kalangan sebagian kita ada dan salah berpikir. Bang kau kerajuang, bang kau tidak dakwah saja. Kau disuruh dakwah nak kerajo dong. Itu kekeliruan berpikir itu. Ya. Kemudian sekolah tinggi-tinggi. Awak dakwah perlunya. Sekolah tinggi tidak perlu dah. Tapi kemudian tiba perintah kontak doktor tuh, kontak rektor tuh. Aku orang sekolah tinggi. Sementara awak tidak boleh sekolah tinggi. Itu kesalahan berpikir.
Ada di antara awak yang salah berpikir begitu. Kenapa? Ternyata sekolahnya mau nggak tamik sekolah, udah nggak lo boleh maju sekolah adanya. Di pimpinan-pimpinan itu rusak kadang-kadang begitu. Kadang-kadang di kalangan kita sendiri. Kenapa? Salah berpikir. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, ikhwan rahimakumullah, kemungkinan kau wajib dirubah. Maka cik Nabi kau ayat hadis kau apa ada apa? Lacuk tenang ada apa? Nggak diapalan mana apa ada apa? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Ya. Man ro'a minkum mungkaron, ya, falyughayyiru biyadihi. Ya. Banyak modelnya kok, ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, fastata'a ayyughayyirahu, kalau jika dia sanggup untuk merubahnya, biyadi dengan tangannya, falyughayyiruhu biyadihi. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tak mampu, fa bil lisani. Rubahlah dengan lisan mengecek. Nah, kau mengecek kok, lah level kedua kok. Level kedua kok, lah bagak aja seketik kok. Aduh je nanya seketik, ya. Fa illam yastati', jika tidak pandai mengecek, tidak sanggup mengecek, tidak mau mengecek, atau takwi mengecek, fa biqol bihi. Hendaklah dengan hatinya. Sakit juga hati jajuk saya menjadi orang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Tidak senang awak menjadi itu. Sakit tiup bangi tiup adanya. Tumbuh marah dalam hati adanya. Allah juga. Tapi Allah mulai itu dikeceni Nabi, wazalika ad'aful iman. Itu selama-lamanya iman. Kalau dulu, ikhwan rahimakumullah, apalagi awak di alam Minangkabau, kecil nenek moyang awak dulu, kulit paku, kacang balimbiang, tamburong, lenggang-lenggo, kan dibawa orang sarwasu. Kami itu kecil pituahnya. Anak di pangku, kemenakan di bimbiang, tinggang nagari jan binasu. Jadi tidak, anak di pangku, kemenakan di bimbiang, tinggang nagari jan binasu. Para hebatnya petatah, petiti, pituan nenek moyang awak. Tidak ada disuruh memikir badan awak surang dah. Tapi kalau gini, awak memikir badan awak surang. Kau nak terjadi ni. Ya tak? Kenapa? Walau payah aja anak bini awak. Ya tak? Itu iya tu. Kalau dulu, yang pituahnya dulu, kemenakan anak di pangku jo pencarian, kemenakan di bimbing jo pusako. Kamu ada itu modelnya. Ya. Kini pusako itu tidak ada nih. Dari jual ni mama awak. Kalau mama awak jual. Awak tukang jual pusako. Dijual pusako, dibawa ke rumah anak. Itulah apa tele-tele awak dia nyerah. Rusak awak sudah itu dia nyerah. Tidak punya awak bawa. Nah, itu. Bertele-tele awak dia sudah. Ya. Ikut mak dia, iya mak awak punya. Kalau dia pusako, tak ada dia punya awak. Kalau dia pusako, kau punya bersama. Ya. Kecuali itu pembalian siswa. Itu punya awak. Tapi kalau dari pusako turunnya, itu bersama punya. Tidak boleh dibawa ke rumah anak awak. Dijual tu diangkut ke rumah anak awak. Tak boleh. Melawan kawan. Ya. Tapi ini banyak orang hari kini itu. Boleh mama-mama gua. Lah mulai tu awak rasul-rasul ndak kan oleh gua. Nah, ndak kedurus dia kemenakan yang juai gua ratu boleh. Diangkut ke rumah anaknya. Ya. Nah, itu. Jadi itu kondisi-kondisi awak kini. Ya. Ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang akan terjadi? Ikhwan rahimakumullah. Akace Nabi SAW. Wallazi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Di tangan Allah SWT maka suci. La ta'muruna bil ma'ruf. La ta'muruna bil ma'ruf. Akace Allah. Hendaklah kalian menyeru kepada yang ma'ruf. Wala tanhauna anil munkar. Hendaklah kalian mencegah dari yang mungkar. Aula yusikannallaha. Nah, atau Allah akan mendatangkan bagi kalian. Ayyabasa alaikum iqaban minhu. Atau Allah akan menetapkan atas kalian iqab. Sanksi. Disangsi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akan datang siksaan kepada kita. Ayyabasa alaikum iqaban, ya. Allah akan mendatangkan, menetapkan atas kalian iqaban minhu. Ya. Summa tad'unahu. Kemudian kalian berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum. Maka Allah tidak mengampuni dosa awak.
Jadi kalau tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, Wak, cuek saja, Wak. Inyo bakal tenyo, aden bakal baju den pulo. Ya, itu lagunya tuh. Inyo lah bakato inyo, aden lah baju den pulo. Ya, kan gitu lagunya. Hah? Lai. Saya sekali ini keluar juga. Nah, kalau itu yang terjadi, ala kacau. Itu kondisi awak kini. Kadang-kadang dia tioto, wah nanya oto. Kalau kini kalau jarang naik umum. Kalau jonda son surang atau itu. Kalau nak naik lautu son surang. Kalau dulu kan acuk dari umum, diangkut dan segala macam. Orang pakai sampi dan segala macam. Banyak hal yang nampak ada. Wak. Kalau wak ingin tuh melawan kawannya. Tutup laurat tuh. Doso tuh. Kecil kawak. Badan surang-surang silakan urus. Gitu. Jangan dia dulu orang lain lagi. Kalau dulu nak ada itu ada. Mama lalu tuh nampak dia kemenakan. Mama kalian tibo. Mandak kerudung pergi kerudung cepet. Mana serak lantai larinya cepet menyuruhnya cepet. Mamanya tibo. Ini mamang tibo katil aja. Ngawanya tibo. Anak ada urusan Jawa kan. Nah, kadang ayi gitu nyatu itu orang gini. Enggak ada pengaruh kawak. Mama kalera rumahnya gitu. Padahal kemari nyama kau ada yang minta kawaknya. Nah magi kawak minta kawaknya. Nah, banyak mama udah itu gini. Ya. Dan ni mamanya lera, ni ngangaknya banyak. Ya. Maka rusak wala minangka bau. Ya. Sudah. Biar bi baterai. Macam oh situ. Sorry. Iya. Nggak, tadi yang ngek tadi ya. Tak kamu sosok tadi habis suruh mau nyobanya. Lebih minum belum? Allah, ambil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sanggup buat tadi ya. Nah, baik, ikhwan rahimakumullah ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang terjadi? Allah akan mendatangkan kepada siksa. Itulah kondisi kita hari ini. Kita tidak mau tahu, kita cuek jo keadaan. Kenapa berkembang LGBT hari ini? Karena kita cuek. Kecewa asal jangan anak awak. Nah orang matilah. Kira nak orang tu mengadui anak awak sudah itu. Si LGBT itu penyakit menular. Hati-hati awak tu. Kalau punya anak laki-laki capek pak bini. Ya, ji. Nah, jelas lama. Banyak. Saya beracuk-acuk dah sekolah. Kemari ya. Ini terangnya dia padam payah kecil itu terangnya. Kini lah kare kena agak banyak. Itu juga jualnya kan. Mengapa tuh? Mengapa tunduk-tunduk? Diputar-putar sinan juga tibonya. Kok bini gini capek tapi omongan. Tapi peduli gaya sih, nggak kacau. Ya. Jadi kalau awak punya anak laki-laki, apa bini cepet. Kalau punya anak polisi suruh berlaki cepet. Ambo juga anakmu apa dan ibu? Ya Pak ikhwan rahimakumullah. Itu sebut mau anak gading boh. Dado calonnya, dado yang nampak. Ya. Atau karena menembujang mu kadang di Mesir dah, dado nampak dangnya. Aduh di Mesir tenda. Nah, kan gitu. Kuna kecengga dia. Jadi nabang do cianya. Ya. Jadi istilahnya kalau laki-laki lewa bini lape sakit kepala. Kok zaman kini kok. Kok dan jantan ketujuhnya kok itu tak kui wak. Lamuna putar-putar kira jantan ketujuhnya. Itu contoh petang. Lain daya. Ya masalahnya petang bukan acuk ngaji. Inyo yang magi kaji. Magi kaji inyo ndak ngaji inyo dah. Inyo tu kang kaji. Itu kerajunya. Berapa rek kaji tu? Tidak mau gaji. Jadi kalau masalah nafsu tuh, seksual itu, tidak takluk di santiang gaji. Ya, para santiang gaji, berapi-rapi gaji anak tuh. Kok tipu muasabah, tapi tangi orang dia.
Ya, bentuk ya kasuruh langsung biswa dia betul. Kira itu kerja. Kamu bisa bawa ya Metrizal petang di Candong, di rumah Ustaz Nofri petang kan. Sianya tuh Buyan. Itu murid mawana Buyan. Tapi tidak tahu, tidak terbayang seketik juga kejadian itu. Warasan tiang nyom menyembunyikan itu. Ya luar biasa. Ya. Dan ini bukan kalau dikecin orang disusupkan ke dalam, tidak mungkin. Kenapa ini dididik dari situ, dari awal. Dari pesantrennya di sini sampai jadi orang kadang di sini. Berarti tidak mungkin disusupkan. Ya kan? Dan kejadian itu 80 tahunnya di sini baru keluar menedak kejadian. Ya. Nah, dicariin bini. Tapi bini tidak ketujurinya bini itu. Ini bini lagi pindah ketujurinya. Nah, ketujurinya bini nan jantan. Ah, bini nan jantan. Nah, istilah Buya batang dah. Bini jantannya Buya. Nah, ini aduh kira bini jantannya. Aduh bini batinonya. Gitu. Aduh bini. Ini hati-hati. Ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ma'ruf nahi munkar itu kejadiannya. Itu situasionalnya gini. Sudah kejadian di sini, ternyata tajul lufas pun kan naik. Tajul lufas kan naik. Untuk tidak guru dah. Kira murid sama murid. Nah, senior ke junior. Tapi kalau senior ke junior, di beberapa pesantren-pesantren kadang yang jumlah muridnya banyak itu ratu terjadi. Sebenarnya. Ya. Makanya generasi pelangi itu kini luar biasa. Maka muncul pesantren pelangi pun ada. Kiainya itu kerjanya. Kiainya bencong, mau ngecen. Bencong kiainya. Ya. Aku tidak khawatir, tidak ada istilahnya, tidak ragu bahwa itu akan terjadi gitu. Karena kinilah semakin banyak. Nah, dan karena itu penyakit menular, ubeknya dia kecilin Nabi. Kecil Nabi. Wa may apa? Barang siapa yang menemukan, wa may yajadtumuhu, barang siapa yang menemukan ya'malu amala qaumul lutin. Ya, menemukan orang yang melaksanakan beraktivitas seperti kaum Lut. Liwat maksudnya. Homoseksual. Faktulu al-fa'il. Bunuh fa'ilnya. Wal maf'ul dan maf'ulnya. Bunuh subjeknya, bunuh objeknya. Kalau mereka melakukan suka sama suka. Jadi kalau kita seandainya tidak mencegah itu, aku kedatang. Awak ada siksa di Allah SWT. Tidak inyo saja. Awak dilando siksa. Kalau zina kan tahu aja. Zina hukumannya apa? Dirajam. Bagi awak nela bini. Nelom bini-bini kok. Tidak rajam dah. Orang nelom bini. Banyak nelom bini. Seorang pun tinggal deh. Hah? Nilai kau lah kau lun. Kau lah kau. Lun le ya. Oh lun. Alah lun. Alun kok. Masa lun? Muka pacapi lah sudah. Kau jadi masalah kok. Jadi masalah itu. Ya. Iya tuh. Ini kawan berkawan mah. Dahulu awak sakos ada bujang biasa. Kini sakos bujang kira jantan betinonya kan jadi masalahnya. Tino nen jantannya. Gitu tino nen jantannya. Nah, jadi masalah. Maka kini yang mau mengingatkan kepada kita kalau kita punya anak laki-laki ini berprestasi umpamanya. Aco paya olimpiade. Aco pe lomba-lomba. Maka jangan sekali-kali kini dilapen juga gurunya dan jantan. Ya. Jadi istilahnya kok jantan dan awak, jangan dilapen juga gurunya dan jantan. Lapennya juga gurunya dan produksi ada. Karena kemungkinan terjadi persoalan kecilnya. Tapi kalau guru dan jantan dilapen juga anak awak dan produksi tidak jauh liar atau kacau lah jadi kan gitu. Ya. Sebab kalau dilapen guru dan jantan itu ratu kanainya. Karena konon kabarnya yang di MTI ko kanai ketika nyopai lomba-lomba atau pai TC. Nah, gitu. Lalu di hotel ada kerajon, da guru mengarajon, da kawan mengarajon, da siang. Jadi sudah pe. Di hotel da pe kabarnya. Di hotel da pe nya penyakit keluar. Menular padangko. Hanya lo teraga mengkarajon orang lain. Siapa kerajona? Pajane nomor 2 tuh, ikut mengarajon bertemu. Yang nomor 2 tuh. Ya, ini mengarajon. Nah, kembali itu menularnya.
Kalau kita biarkan, oh ya Allah ya Rabbi, hantaran terjadi tadi. Karena LGBT itu atau kaum apa penyakit kaum Nabi Lut itu menghancurkan generasi. Patutlah iya nak ciri lah iya. Ciri dan lagi. Kan gitu tuh. Ya. Masa dari ciri tapi anak nak mungkin dah. Ada laki-laki hamil lagi dalam film Arnold Schwarzenegger seri empat lawan. Ini hamil dalam film tuh. Dayun tindak tapi dalam film. Kan gitu tuh. Laki-laki hamil. Anda tahu kini itu ingin yang dicoba orang wallahu a'lam, ya. Nah, jadi kita harus melaksanakan itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau enggak, ikut ke channel Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian enggak melakukannya, ya, Allah akan menimpakan siksa kepada kalian. Datang siksa kepada kita. Padahal kita di awal disebut kuntum khaira ummatin. Tapi orang yang umat terbaik, dia lagi siksa di Allah. Kenapa? Inyo enggak melayakkan dirinya sebagai umat terbaik. Gitu. Karena kita aniang saja. Maka terjadi kemungkaran merajalela di aniangnya awak. Di diamnya awak. Patang lebar koro-koro awak di media sosial. Sekali berkeluar japui orang akhir kor itu loh masalahnya. Ya, dijapui deh kawan karena undang-undang ITE. Tapi sebenarnya kalau elok kita menyampaikan tak kena itu. Tidak model tuduhan nak sampaikan tak kena itu. Ya. Tapi kalau model tuduhan gitu keluar japui orang. Cari dalam tu japui itu orang. Kan gitu tuh, ya. Karena undang-undang ITE. Okay. Jadi wal takum minkum itu di situ dikatakan dalam tafsir Al-Munir mendefinisikan ummah sebagai jamaah yang diikat oleh suatu ikatan tertentu yang mempersatukan mereka. Jadi yang namanya umat itu artinya sebuah jamaah. Sebuah jamaah itu artinya yang punya satu pemikiran, satu perasaan, satu cita-cita. Kulun fikriyun su'uriyun. Cie pemikirannya, cie perasaannya. Kalau bahasa awaknya, saujui sapangananya. Bakelompoknya tapi cie pangananya. Tapi kalau bakelompoknya macam-macam pangananya, tidak tuh dah. Ya. Bakelompok sama-sama, cie ingin kemudian, cie ingin ke dia, bisa serak, tidak tuh dah. Ya. Ini sana. Cie yang mengikatnya, apa yang mengikatnya di sekolah katakan akidah Islam. Itu yang mempersatukan mereka. Cita-cita mewujudkan Islam. Itu yang mempersatukan mereka. Nah, sedangkan pengarah pengikatnya adalah Islam. Ya. Kemudian, menurut sebagian besar mufassir, huruf mim pada kata minkum menunjukkan makna sebagian. Nah, jadi, wal takum minkum, min kuartinya litab'id, menunjukkan sebahagian. Nah, gitu. Tidak seluruh kaum muslimin, seluruh kelompok dah. Sebahagian saja. Kok kesadonya lah umat namanya, lah negara namanya kalau kesadonya. Ya, tapi kalau kesadonya, maka di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak aku hendaklah ada sebahagian dari mereka membentuk sebuah kelompok. Dari mana? Bagian dari kaum mukmin. Karena perintahnya ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang. Tidak satu orang beriman disuruh, tapi sekelompok orang, sebagian orang saja. Maka orang terbaik itu adalah orang-orang yang ada di dalam bagian itu. Kalau tidak, orang kebanyakannya. Ya. Oke, kita lanjut istilah lain. Jadi, lahiriah ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengadakan suatu jamaah, suatu firqah atau kelompok, atau sebuah ta'ifah dari kalangan mereka. Jadi, dari ayat itu datang perintah, hendaklah kalian berkelompok. Membuat sebuah firqah, membuat sebuah ta'ifah. Kalau dalam hadis-hadis disebut ta'ifah al-mansurah, kelompok yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa pekerjaan mereka? Disebut dikatakan harus ada di antara kalian sekelompok orang atau sebuah kaum. Nah, yang karajonya yad'una ilal khair. Nah, jadi kita berkelompok kok untuk mengajak kepada Islam. Tidak untuk bisnis tuh. Tidak untuk main-main. Banyaknya kita kelompok untuk main-main. Mau apa? Jalan-jalan lah rakyat. Jalan-jalan. Pergi main-main atau segala macam. Nah, tapi kalau kita berkelompok, kerajaannya kok yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kerajaan. Jadi kalau kita yakin dengan hal yang modeko, insyaallah itu akan menjadi bagian dari sebuah gerakan dakwah mengembalikan kehidupan Islam. Ya.
Nah, jadi yad'una ilal Islam al khair apa maknanya? Ya, bermakna al-Islam beserta seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah. Jadi artinya yad'una ilal khair, kita mengajak kepada seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjadikan seluruh hukum Allah itu dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, itulah kita berkelompok. Jadi bukan untuk badan kita seorang. Karena kita hidup di dunia aku tidak boleh untuk badan kita seorang. Tapi untuk umat, untuk orang banyak. Nah, itulah umat yang terbaik itu, ya. Nah, seketik lagi, ya. Jadi kata al-ma'ruf itu adalah segala hal yang sesuai dengan kitab Allah. Sedangkan yang mungkar segala sesuatu yang bertentangan. Jadi kita disuruh mengajak kepada yang benar, mengajak kepada sesuai dengan perintah Allah dan mencegah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah, kau faham batil yang bertentangan dengan Islam. Itu jan wallazina tafarraqu. Jangan jadi orang-orang yang berpecah belah, wa makhtalafu, dan orang yang berselisih. Akunya kok sekularisme. Banyak kita kini terikat di situ. Demokrasi. Kita meyakini demokrasi. Liberalisme. Nasionalisme. Pluralisme. Isme-isme yang banyak kok yang merusak kaum muslimin. Dengan sekularisme itulah jauh Islam dari negara. Jauh Islam di tengah-tengah umat. Nya meyakini Islam hanya ada di surau. Nya meyakini Islam hanya di persoalan-persoalan ibadah ritual. Di persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi, manggali dan segala macam, tidak ada Islam. Kalau demokrasi itu artinya apa? Di dalam paham demokrasi itu, yang inti utamanya hak membuat hukum itu ada pada manusia. Dia boleh manusia berhukum tak? Hah? Tapi kok kita masih mangik itu. Walaupun kita mengatakan diri kita partai Islam. Itu persoalan hari ini. Hanya mengecek untuk Islam. Kalau ada duit dalam, lupa Islamnya. Kira untuk piti. Itu kiranya. Mana yang kita korupsi, mana yang kita ambil, itu ni nado dalam benak. Bahkan oleh yang disebut partai Islam sekalipun. Atau liberalisme, kebebasan. Dengan dasar hak azazi manusia. Ya. Declaration of Human Right. Deklarasi hak azazi manusia. Hak azazi manusia itu kan 4 pilarnya. Ya, 4 pilar hak azazi manusia. Freedom of speech, kebebasan berbicara. Freedom of religion, kebebasan beragama. Ya, kemudian kebebasan bertingkah laku. Kemudian kebebasan memiliki apapun. Dalam Islam ada kebebasan itu enggak ada. Seluruhnya terikat dengan perintah Allah SWT. Atau nasionalisme. Nasionalisme itu suatu paham yang hanya mereka berkutat pada satu negeri tertentu saja. Itu nasionalisme. Nasionalisme itu siapa yang membuat? Dia tahu siapa yang membuat nasionalisme? Siapa yang membuat kira-kira? Penjajah yang membuat nasionalisme. Kenapa kita disebut Indonesia? Kita tanya, kenapa kita disebut Indonesia? Apa itu Indonesia? Apa Ji? Indonesia apa Ji? Tentu Pak Ji, Indonesia ada. Indonesia dari negaranya lagi. Apa itu Indonesia tuh? Tidak tentu nih. Lihat tahu apa di Indonesia? Ketika disebut Indonesia itu lihat tahu? Negara iyo. Tapi Indonesia adalah seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Indonesia. Kenapa Timur keluar? Kami aja Portugis kecil. Apa bedanya orang Timur juga orang Timur Barat? Hah? Orang Dili orang Kupang apa beda? Hitam sama, abu kiri tiang sama, bentuk badan sama, enggak ada beda. Pulaunya cie. Aneh bedanya. Penjajahnya beda. Ya, penjajahnya beda. Nah. Kemudian atau kita cari apa beda kita di Malaysia? Nah, kan dijajah deh Inggris. Tapi orangnya bawa, awak di Malaysia aku bawa orangnya. Sama, awak orang Melayu. Ya, kerajaan di Malaysia itu awak membuat, orang Minang membuat kerajaan itu satu tuh. Kerajaan di Malaysia itu hampir 9 kerajaan Malaysia itu satu orang Minang, kekitangan orang Minang membuatnya.
termasuk Brunei, termasuk Sulu, termasuk Manila, termasuk kerajaan Islam Bulungan di Kalimantan Timur, itu orang Minang membuat satu. Ya, begini gitu dipisahkan. Siapa yang memisahkannya? Penjajah. Penjajah beda. Kenapa namanya Filipina? Itu jajahan Spanyol. Kenapa namanya Malaysia? Jajahan Inggris. Kenapa namanya Indonesia? Jajahan Belanda. Kenapa namanya Timur Timur? Jajahan Portugis. Kenapa namanya Australia? Jajahan Inggris. Gitu. Ya. Ah, coba lihat negeri Timur Tengah. Timur Tengah nado gini gua. Orangnya orang atur sini. Orang Arab. Orang Syria itu orang ada. Orang Lebanon itu orang ada. Mesir, Arab, jadi Arabnya itu. Semua Arab. Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, orangannya tuh. Orang Arab satu. Siapa yang membagi negara itu? Inggris, yo, Prancis. Maka benderanya seroman, letaknya bedanya. Cetong warna, semua satu aja. Bila tak beda, cik di bawah, cik di samping, cik di kanan. Ayam membaginya. Bilunya bisa dibagi. Setelah khilafah runtuh. Ketika khilafah runtuh tahun 1924, maka Inggris dan Perancis membuat perjanjian namanya Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot itu membagi-bagi wilayah bekas daulah khilafah. Nah, gitu istilahnya. Nah, aku den punya kecil Inggris ya. Namanya Irak, den punya aku. Den bagi nama. Syria, den bagi nama. Mesir, den bagi nama. Orang Italia ambil dengan Libya. Orang Perancis ambil dengan ko. Ambil, itu model. Ini bagi-bagi negara itu. Nyagi bate maya. Sudah nyobate, orang ada sekolah bisa pindah ke Manila. Kenapa paspor orang mah? Tanya paspor. Pada patangannya lalu pulang balik saja. Mendewa di Malaysia tuh. Perbatasan Kalimantan Timur di Malaysia. Apa ya? Kena do jali bate itu dong. Tapi kalau kapai kemari mau paspor, katanya. Maka kalau gini ya, Wak, Indonesia apa Minang ingin merdeka, apa doa? Bang apa doa ke merdeka, Wak? Tiba di Tanjung Pawu, Wak, tanya orang paspor. Tanjung Pawu, ada tahu Tanjung Pawu? Hah? Ada kapal baru? Bate pekan baru dah. Menjelang masuk jalan tol dah. Nah, di rumah makan Kilo Ais tuh. Nah, Kilo Indah, sebelum rumah makan Kilo Indah kan ada bate itu ah. Tagak imigrasi sini. Paspor Anda mana? Visanya mana? Agak itunya kawat tuh. Ku negara dia negara wala beda. Ya. Coba bayangkan awak di Malaysia kau cik negara. Ke Malaysia mengawak? Tak perlu visa. Dari tanya orang paspor awak. Mana negara dia awak tu mah? Makanya bos sekitar beberapa tahun yang lalu dituri di anggota menurut tahu ngasih anggota ya. Nah, dituri yang mau berampi orang anggota ke rumah. Ya, dari 50 kota. Turi mau ke rumah. Nah, aku tanya, "Mangga kalian kemari?" Dah doro buya, kami ingin motota buyanya. Tentang apa? Ketika itu FPI ke dibubarkan. Ya. Selalu urusan kalian tanya ke FPI. Dia nak ngomong aja FPI itu. Nah, gitu. Yunda kami dulu yang lain kami tanya buya. Tuh, tentang khilafah kalian tanya. Ayo ya itu nah. Gitu. Itu banyak. Kemudian tanya. Jadi menurut kalian kok khilafah aku Pak? Khilafah aku macam belah. Iya ya. Di dalam benak aparat tuh. Tama minum sedikit dulu deh. Bismillah. Seketik lelenya. Ya. Nah, jadi dalam benak kalian tuh apa? Khilafah itu macam belah. Iya ya. Nah, coba tanya ke kalian. Ya. Khilafah itu gadang tuh kita. Oh gadang ya. Kalau gadang mungkin tak nyoba macam belah. Oh iya ya. Nah, kan gitu kecilnya. Iya ya. Tapi kalau kalian katakan khilafah Minangkabau namanya, khilafah Riau namanya, khilafah Bengkulu, itu macam belah. Apakah boleh khilafah Ahmad itu? Tak boleh. Karena khilafah itu cia di seluruh dunianya. Nah, kecil Nabi pada gitu, iza bui'a li khalifataini faqtulul arkha minhuma. Jika dibayat dua orang khalifah, bunuh yang kedua. Pada seluruh dunia aku cia boleh ada khalifah kecil Nabi. Ya, nak boleh banyak dah. Ya. Nah, kalau khilafah Minangkabau, khilafah Riau, itu macam belah. Tapi khilafah apa? Menggabungkan Indonesia,
Malaysia, Bangladesh, Pakistan, India, bahkan seluruh wilayah belahan dunia. Nah, kok gabung hanya pecahnya atau bersatu? Bersatu ya, aku pak elok sila kalian berpikir. Nah, jadi ini jangan sampai kalian salah berpikir. Jadi kok tibunan nyonya bahagia dah waktu. Tibunan kok tahu itu, dia agian sangin. Nah, gitu. Ya, kok dibawa tu nak piakat tu. Tapi saya tidak mengari, bahkan nama-nama saja. Ya. Nah, jadi itu ikhwan rahimakumullah. Ya, kalau nasionalisme itu modelnya adu di batas-batas wilayah. Kalau di Eropa itu, adu batas negara itu dalam kadai orang. Ya, dalam kadai orang itu lagi ke batas itu. Batas mau kok jo chat saja. Di batas-batas. Kau di Swiss kok, aku di mana kok. Kan gitu. Minumnya siko, ada yang sedang di siko, pindah kemari, ada yang pindah negara. Gitu. Sama jambu ke Perancis jadi itu. Mau pernah ke Perancis? Ya, mudah-mudahan kok pernah ke Perancis juga. Ambo pergi ke Jerman ketika itu, tahun 2004 balik mau ke Jerman. Kalau yang punya toko kami di tinggi ku siapa mau kok? Rambuti. Rambuti. Ya, anaknya kan di Jerman. Bertanya ke nya, "Amara lah mau di Jerman." Kebetulan sama sekolah jurang rumahmu. Si Padli. "Amara lah mau di Jerman." 10 tahun dia. Ada yang 10 hari. Dan lalu 10 hari di Jerman. Kenal juga tuh. Ya. Sempat akan siang ke Perancis. Nah, kenal tiba negara Perancis. Ya. Jadi dari Jerman naik kereta api, tiba di Perancis. PT kan siang sementara setengah jam balik ke Jerman balik. Ada tiba juga di Perancis gitu. Karena yang batis sungai sih. Sungai sih batis. Naik kereta api, Pak. Tiba di Perancis sebentar. Ya. Nah, jadi kalau dalam Islam itu menyatukan itu. Kalau menyatukan itu kan terjadi. Kamu siapa yang perlu paspor? Makanya dulu nenek moyang wak, ya, bayi naik haji ke Makkah, bayi ke mama, ke Mesir, ke mana zaman dahulu. Kalah, itu zaman dahulu, tidak zaman kini. No? Itu biasa saja. Kenapa? Dianggap sebagai satu negara. Karena Nusantara aku bagian daulah khilafah. Jadi sampai sekolah kemana? Siswa tangan nenek moyang wak. Kemana sekolah? Ke Makkah sekolahnya. Kini sekolah ke Makkah hebat naraso. Padahal naik moyang wala. Ketika itu berjalan kaki, tiba Makkahnya. Berapa bulan tuh? Nggak heran girang tuh. Kini ke Makkah sekolah heran juga. Gitu tuh ya. Nah, tapi bedanya dulu tuh cik negara. Atau paham pluralisme gini. Pluralisme kok menganggap semua agama sama. Nah, jadi kita harus diperintahkan oleh Allah. Kok ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, jadi kita tuh harus mengajak kepada seluruh paham yang benar dan mencegah itu dari paham yang salah. Nah, jadi artinya apa? Aktivitas itu harus menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya. Nah, kalau terakhir itu modelnya kok. Jadi kita ambil kesimpulan terakhir kok, hampir sudah kok. Jadi wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Artinya adalah hendaklah ada di antara kita segolongan umat, sekelompok orang yang menyeru kepada Islam. Tugasnya menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, artinya berdakwah tanpa jamaah berarti mengabaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, mulai dari kini bergabunglah dengan jemaah. Ya, mulailah mengaji, sudah ikut. Ya, akan ada dakwah berkelompok-kelompok, nanti akan diatur-atur di kawan-kawan. Ya, pengaturannya. Jadi kalau kita mau beruntung, masuk surga, terhindar dari siksa neraka, mendapatkan kenikmatan abadi yang tiada tara. Ya, maka bergabunglah dengan jamaah dakwah yang melakukan aktivitas dakwah kepada Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian terakhir, haram bergabung dengan kelompok yang menyerukan kepada kebatilan seperti sekularisme, demokrasi, liberalisme, nasionalisme, dan pluralis. Jadi kita kalau ingin bergabung, berdakwah, berkelompok, bergabunglah dengan kelompok dakwah yang menyeru kepada Islam, yang menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jangan pernah bergabung gitu dengan kelompok-kelompok yang bisa memecah belah kita, yang membuat kita berselisih, yang membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ikhwan rahimakumullah yang dapat Ambo sampaikan pada malam hari ini ya. Nah, pas habisnya ya. Pada malam hari ini mudah-mudahan kita semakin bersemangat berdakwah.
ya, harus ikut di dalam rombongan dakwah gitu. Bukan sekedar numpang ingin makan kue sih mari itu dah. Ngah tapi aja Cina. Aduh, aku si mangko. Kadang-kadang ada 5 gini ada 4 ya. Gitu. Lembu 5 mengakit sinan 25 anda itu dah. Awak kini sedang pai berdakwah. Mungkin dari itu cukup sekian ikhwan rahimakumullah. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan silakan ya. Silakan. Haram bergabung dengan Demokrat itu maksudnya dengan masuk partai Ustaz. Sekarang pertanyaannya, partai itu kelompok bukan? Kelompok. Akar jauhnya partai itu. Kalau paham itu, saluang sama nyampelannya tuh. Paham itu kan? Jadi bergabung dengan partai silakan. Karena yang disebut dengan kelompokku pun bisa disebut partai. Tapi partainya yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tapi kalau partainya sekedar mencari jabatan, sekedar untuk dapat kekuasaan, maka kita tidak boleh bergabung ke sini. Nah, kemudian timbul pertanyaan kadang-kadang, Ustaz, kalau tidak bergabung wak ke sini, tentu inyo yang menguasai wak. Ustaz, tentu iyo. Kalau wak yang saja tentu inyo menguasai wak. Ya enggak? Tapi kalau kita berjuang, tetap berjuang, inyo yang ingin menguasai wak, lama-lama menjadi seketik. Ketikanya seketik itu tak bawangin lalu sebetulnya. Tiba gelombang gadang. Karena perubahan besar itu tak pernah terjadi dari dalam. Kita perlu mengingatkan Bang. Perubahan besar itu tak pernah terjadi dari dalam. Apapun kehebatan kita, tidak mampu kita merubahnya dari dalam. Bahkan lah sampai menjadi orang tertinggi gitu, tak mampu merubahnya. Kalau pernah yang mendengar kisah di zaman khilafah Bani Abbasiyah, ya, khilafah Bani Abbasiyah. Kalau mau tidak salah dalam kitab khilafah Bani Abbasiyah, ada kitabnya. Di situ dijelaskan ada khilafah yang ke-6 balik tak ke-7 balik. Ya. Ketika itu, inilah seorang khalifah. Khalifah itu siapa? Orang paling tinggi jabatannya dalam negara. Ketika dewa presidennya, hitam putih negara aku di tangan ini. Tapi di zaman itunya menjadi seorang khalifah, tapi khalifah yang lemah. Lemahnya menjadi khalifahnya ketika itu. Maka ketikanya khalifah yang lemah, makanya panggillah seorang ulama. Ya, akhirnya kepada seorang ulama di zaman itu, tolong buin dentek sebuah tulisan ya tentang hak dan kewajiban dan sebagai kepala negara. Maka dibuatkanlah sebuah kitab kepada beliau. Kalau kita baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya hukum-hukum tentang kekuasaan. Dikata pengantar kitab itu berbunyi, bunyinya. Saya menulis kitab ini atas perintah orang yang wajib kita taati. Itu kalimat pembuka dalam kitab itu. Kalau baca kitab Bani Abbasiyah menyambung barang kok. Wah, kok berarti. Karena dalam kitab Bani Abbasiyah kau menceritakan dan suruh seorang ulama menuliskan sebuah kitab untuk dia. Ternyata dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis itu. Aden menulis kitab itu atas perintah orang yang wajib kita taati. Tapi ketika itu sebagai pemerintah tidak ditaati orang. Kenapa tidak mengerti pemerintah? Dan kekuasaannya lemah. Akhirnya yang lakukan, lah jadi pemimpin tertinggi tidak bisa merubah keadaan. Karena ketika itu yang berkuasa di Abbasiyah itu orang-orang Seljuk. Bani Seljuk. Karena kekuasaannya, kemiliterannya luar biasa. Maka di zaman-zaman Abbasiyah abad pertengahan itu, orang-orang bertanya, apakah ikut daulah Abbasiyah atau daulah Turkiyah? Itu pertanyaan orang ketika itu. Kenapa? Di tengah-tengah kota Baghdad orang Turki sih nampak orangnya. Karena tentaranya satu. Amir Jihadnya macam Tugrul Bek namanya. Ya. Pamannya Sultan Al-Parslan. Alep Arslan. Nah, Al-Parslan yang menaklukkan dalam perang Manzikir. Kalau kita lihat sejarahnya itu model. Ya. Lah jadi orang nomor satunya tidak bisa merubah dari dalam. Makanya caranya merubah ketika itu di khalifah itu
Bahas supaya nyo mengembalikan kekuasaannya, nyo kirim orang-orang Turki ke Payu Parang. Diperintahkan nyo melu jihad ko, Payu Parang. Baik kalian ke arah utara, ke Khalifah. Barang ke orang tuh. Mau wilayah yang kalian taklukkan untuk kalian. Ambil. Selama orang tuh Payu Parang, Khalifah ko bersiasat. Adalah oleh Khalifah, nyo ganti pasukan di dalam kota. Dalam kota Baghdad. Nyo ganti pasukan ini sadu. Ya. Lah setelnya dalam kota, lah 10 ribuan pasukan dalam kota. Ternyata orang Parang selesai. Pulanglah orang Turki ke Baghdad. Tak kajui jadi buat tengah Baghdad. Waduh pasukan lain di sikonya habis sih pasukan tengah Baghdad. Pasukan Mahapulo. Lah jadi khalifahnya tidak mampu merubah. Lah dari dalam. Itu contohnya sederhana. Lah jadi khalifah, tidak bisa merubah. Tersandranya sebagai seorang khalifah. Tapi buat dawak ini presiden tersandranya sebagai seorang presiden. Yang menentukan tidak inyo, adolo tukang. Tukang tantuan di belakangnya. A kecilnya A-nya tangani, B-nya tangani. Kau cari kondisi gini kan begitu. Itulah jadi orang nomor satunya tuh. Maka perubahan besar itu terjadi lewat apa? Lewat luar parlemen. Dari luar datang. Itu contoh Bangladesh gini tuh. Tabang ambu adanya aja. Si Hasina. Atau model di Afghanistan. Tabang ambunya presiden Afghanistan Hamid Karzai dengan kawannya dia. Ya. Atau di Indonesia lari Soeharto dia. Ya, kalau mencari fakta dan situasi itu. Makanya yang melakukan perubahan itu perlu dukungan umat. Maka kita berdakwahlah dengan benar. Insya Allah umat akan memberikan dukungannya. Tapi dakwah yang harus dilakukan apa? Non kekerasan. Karena itu dicontohkan di Nabi. Nabi hanya berucap. Tidak boleh dakwah sebab orang nak ketujuan lah. Puaknya tidak boleh dah. Ya, yang biyadihi itu tangan kekuasaan yang mulianya. Yang kita pun tidak tangan kekuasaan, dia muncul mulianya. Hei, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Itu kecil stres orang nih. Enggak dua kemana? Kan gitu. Ya, ada bubarannya. Kan gitu modelnya itu. Ya. Nah, tapi kita, apakah kita berhenti? Tidak. Tetap harus berdakwah. Itu gitu Pak. Ya. Baik, silakan yang lain silakan. Iya dan sansul ke orang lebih abi awak lun ya. Awak penuh ya berdua. Ayo paji abin paji ya. Silakan. Kalau ada yang ditanya silakan. Kalau bujang-bujang nak boleh ke kaki pulang. Kerja pulang. Jatuh. Ke Firdaus sedang kerja pulang. Karena jalan bantu ke sini. Tapi jalan rancak kan. Hah? Masih takut ya dah. Hah? Cerita aja lah. Jadi rencana sekali saya masih. Sampailah. Munculmu sedang misi bro. Hari lu. Jadi kita dari Multaqo Ulama, insyaallah nanti kita di hari Jumat akan mengadakan berkumpul nanti aktivis dan guru kita juga akan mengadakan semacam penolakan lah dari Bukit Tinggi terkait dengan PP 28 terkait dengan ya pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dan pelajar. Ini Multaqo ini sudah dilakukan di beberapa tempat, di antaranya kalau di Sumatera Barat di Sijunjung, Solok, kemudian Padang, Pariaman, Lubukasum maupun nanti di Pasaman Barat dan termasuk kita di Bukit Tinggi juga diminta untuk mengadakan. Jadi insya Allah kita sudah bincang-bincang dengan Ustaz Rozi akan mengadakan ulama dan aktivis. Jadi nanti pesertanya adalah kita dan teman-teman yang lainnya nanti kita undang dan akan ada semacam penolakan lah dari masyarakat Sumbar. Jadi insya Allah kita akan adakan di sini juga tadi sudah minta izin sama di hari Jumat malam dengan kita minta juga nanti Ustaz Rozi insyaallah beliau
sebagai pemateri dan itu juga guru kita terjebak dan juga bisa nanti bersama kita di dalam menyatukan sikap kita untuk menolak BP tersebut. Itu sebagai gambarannya nanti diberikan pengantar terkait dengan apa yang terjadi hari ini. PP 28 namanya ya. PP 28 tahun 2024 ya, tentang kesehatan reproduksi kalau tidak salah ya. Itu tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 17, nomor 13 ya. 17 ya. Nah, jadi di dalam kafah kemarin itu pembahasannya ya. Jadi kalau kawan-kawan membaca buletin awak petang itu pembahasannya. Jadi intinya adalah ditenggarai ya, diduga, sangat memungkinkan gitu. Dari PP 28 yang dikeluarkan itu akan menimbulkan banyak persoalan bagi remaja gitu. Apa yang akan terjadi? Seks bebas. Nah, jadi kalau awak nanti tua, aku stres buat nyokok. Kenapa? Awak punya anak gading misalnya. Ya. Nah, kalau yang muda-muda tanggung yang punya anak sekolah pun stres dia. Tapi kalau yang lapatu bini tidak stres, benar bini lah. Nah, kan gitu tuh. Ya kan? Kan gitu. Kalau anak sekolah jadi masalahnya. Ya. Nah, beko anak-anak sekolah kok dagingnya kontrasepsi, kan kacau adanya. Kontrasepsi itu semacam anu nanti, semacam vaksin dagingnya kok kacau ada. Harus ada vaksin atau pembagian kondom gratisnya kan masalahnya nanti. Ya. Kalian pada dosa-dosa, kalian pada kena penyakit, wah kami bagian kondom jadi seorang. Nah, jadi masalah nanti. Sampai ke sini arahannya nanti. Ya. Jadi memang sebagai kaum muslimin kita harus bersikap karena itu bagian dari bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi itu. Tapi kalau ada cara tadi cuma belum tahu tadi dia. Ya. Nah, kini dia mau tahu baru ya. Jadi kalau ada tambahan sampai silakan sampaikan. Berarti hari Jumat rencana ada siko. Nah, okay. Jadi insya Allah hari Jumat seluruh kita yang hadir kok berkumpul. Nah, nanti ditambah kawan-kawan kita yang lain. Ya, insya Allah. Baik, masih ada yang lain silakan. Atau yang punya bujang kalau pengen pulang alun. Kau yang punya bujang ditanyain kau nanti tua aja ingin pulang wah. Tapi kau nanti tua mana dah lo baru nak pulang. Pulang kau ngapain lo sih pulang. Aja capek nah. Tiku di rumah matun ada yang mau lalu. Ini bujang-bujang enggak pengantuk ya. Ada kira-kira? Lai paham kira-kira yang kita sampaikan tadi? Ya, bis, lai. Empat. Aduh, Bapak yang kita sampaikan cukup? Oke, baik. Pak Haji itu? Pas. Lah, lepas dulu sidanya ya. Kita sudah nak pulang lalu lah. Baik, ikhwan rahimakumullah, itu yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi bahwa kita ini harus berdakwah secara berjamaah. Karena dengan berjamaah gitu ya, itu akan memudahkan banyak jalan. Akan mendatangkan keuntungan kita. Keuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung seperti yang disampaikan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu malam Ahad, insya kita nanti ada agenda atau ada acara itu mungkin nanti di acara itu juga kita nanti akan ada semacam pelatihan. Kemarin kita sudah diskusikan yang itu adalah bisa nanti kita pelatihan untuk berjumat dan juga bisa nanti kita pakai untuk penyelenggaraan jenazah. Itu barangkali. Nanti tempatnya insyaallah muncul nanti kita infokan di dan itu barangkali tambahan informasi bahwa nanti kita malam Jumat, malam Sabtu, Jumat malam kita adakan agenda bersama terkait tadi yang sudah disampaikan dan Sabtu malam Ahad ya.
terima kasih kepada Ustaz Jamal dan yang akan kajiannya, dan juga kepada Kak Herman yang memberikan informasi kepada kita. Semoga kita bisa mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan kita nanti